Halo Sobat Satelit, selamat datang di Pusat Teknologi Satelit. Pusat Teknologi Satelit adalah unit kerja dari LAPAN yang berada dalam Kedeputian Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa. Tempat penelitian dan pengembangan satelit ini berlokasi di Jalan Cegak Satelit, Rancabungur, Kabupaten Bogor. Pusat Teknologi Satelit memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit. Pusat Teknologi Satelit LAPAN telah mengembangkan 3 satelit yang sukses mengorbit di angkasa, yaitu 8A1 atau 8 Tubsat, 8A2 atau 8 Orari, dan 8A3 atau 8 IPB. Pusat Teknologi Satelit membuka layanan kunjungan, namun karena wabah COVID-19, kami memberikan layanan kunjungan virtual. Yuk, langsung aja kita keliling ke fasilitas. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Teknologi Satelit memiliki berbagai fasilitas penunjang. Yuk, kita keliling ke fasilitasnya. Halo Sobat Satelit, selamat datang di salah satu fasilitas di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, yaitu ada ruangan Lab AIT, Assembly Integration and Test. Seperti yang Sobat lihat di sebelah saya, di sini ada salah satu contoh mock-up satelit LAPAN A3, di mana untuk menjadi satu keseluruhan satelit secara utuh dan berfungsi dengan baik, diperlukan proses integrasi, perakitan, dan juga beberapa uji coba yang kami lakukan di Lab AIT. Lab AIT ini ditunjang oleh beberapa alat, antara lain kolimator dan juga integrating sphere, di mana alat ini berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap beberapa sensor kamera dan juga kamera LAPAN itu sendiri. Kemudian kita bergeser ke alat uji vibrasi, di mana alat ini digunakan untuk mensimulasikan getaran natural yang dihasilkan oleh roket yang kemudian diimplementasikan kepada satelit LAPAN, bertujuan untuk mengetahui endurance atau ketahanan dari satelit LAPAN terhadap getaran natural dari roket tersebut. Kemudian selanjutnya kita punya adalah thermal vacuum chamber, di mana alat ini digunakan untuk mensimulasikan keadaan temperatur secara ekstrim di luar angkasa, begitu juga kehampaan di luar angkasa terhadap komponen yang diuji. Pemaparan yang menarik bukan? Sekarang kita lanjut yuk ke fasilitas kedua. Selamat datang di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Satelit LAPAN, yaitu Anechoic Chamber. Fasilitas Anechoic Chamber yang dimiliki Pusteksat merupakan yang terbesar di Indonesia. Anechoic Chamber merupakan ruangan yang dirancang untuk meredam gelombang refleksi elektromagnetik. Dinding Anechoic Chamber ini terdiri dari plat logam yang berfungsi untuk meredam sinyal dari luar chamber dan absorber yang berfungsi untuk menyerap sinyal yang dikeluarkan oleh objek yang diukur. Jadi sensor antena hanya mengukur sinyal dari objek secara langsung, sehingga saat pengukuran tidak ada sinyal pengganggu dari luar maupun sinyal pantulan yang tidak diharapkan dari objek yang sedang diukur. Fasilitas yang ketiga gak kalah menarik. Kita simak sama-sama yuk. Selamat datang Sobat Satelit di Pusat Teknologi Satelit. Kita berada di salah satu fasilitas Pusat Teknologi Satelit, yaitu Laboratorium Radio Frekuensi. Laboratorium ini berfungsi untuk menguji dan melakukan pendesainan atau rancangan sistem radiofrekuensi satelit. Di laboratorium ini dilengkapi dengan beberapa peralatan. Dapat dilihat bahwa fasilitas kami dilengkapi dengan signal analyzer, kemudian ada beberapa alat lain seperti thermal chamber, di mana thermal chamber itu berfungsi untuk menguji ketahanan modul radiofrekuensi terhadap temperatur ruang angkasa. Suhu yang bisa dihasilkan oleh alat thermal chamber ini berkisar dari -40 hingga +80 derajat Celcius.
Selain itu di gedung BAS ini ada beberapa ruang lab lainnya, yaitu berupa lab ADCS atau Attitude Determination Control System. Di laboratorium ADCS atau Attitude Determination Control System, kami memiliki beberapa alat. Alat yang digunakan adalah air bearing. Air bearing ini berfungsi untuk sebagai simulasi anti gravitasi. Sistem kerjanya menggunakan kompresor menekankan angin ke dalam platform air bearing dan membuat platform air bearing mengambang. Pusat Teknologi Satelit masih punya fasilitas yang lain loh. Yuk, kita simak. Halo Sobat Satelit, selamat datang di workshop Pusat Teknologi Satelit. Di sini tempat di mana satelit-satelit 8 dimanufaktur. Yang kita lakukan di sini adalah membuat semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan machining dilakukan di workshop ini. Proses setelah desain dan analisis, kemudian akan dilakukan proses manufaktur. Proses manufaktur diawali dengan membuat programming CNC. Kemudian setelah programming CNC jadi, maka program itu akan kita masukkan ke dalam mesin CNC ini. Setelah itu mesin ini akan bergerak secara komputer, ya, bergerak otomatis mengikuti program yang sudah dibuat. Fasilitas selanjutnya yang akan kita kunjungi yaitu gedung MCC. Yuk sob, langsung aja. Hai Sobat Satelit, selamat datang di gedung Mission Control Center Pusat Teknologi Satelit 8. Di gedung ini, para operator melakukan kegiatan tracking satelit untuk menjaga sikap atau attitude dari satelit. Selain itu, para operator juga mempersiapkan misi-misi satelit. Terdapat 2 satelit yang dipantau di gedung ini, yaitu satelit 8A2 dan satelit 8A3. Satelit-satelit 8 memiliki misi utama untuk pemantauan bumi. Satelit 8A2 membawa muatan space camera untuk pemantauan bumi. Selain itu, satelit ini membawa voice repeater dan APRS untuk komunikasi radio amatir. Satelit ini juga membawa Automatic Identification System atau AIS untuk pemantauan kapal. Satelit 8A3 membawa space camera, multispektral kamera, video kamera, dan juga thermal kamera untuk pemantauan bumi. Selain itu, satelit ini juga membawa Automatic Identification System untuk pemantauan kapal. Lalu, satelit ini juga membawa muatan magnetometer untuk pemantauan medan magnet bumi. Seperti yang terdengar oleh Sobat Satelit, suara ini merupakan alarm untuk memanggil atau mengingatkan operator bahwa satelit telah memasuki cakupan atau coverage dari Ground Station 8. 8 memiliki 4 ground station yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di Kota Tabang, Ranca Bungur dan Rumpin, Parepare, dan juga Biak. Selain di wilayah Indonesia, 8 juga menggunakan ground station yang berada di Spitsbergen, Norwegia. Kegiatan utama di ground station adalah telemetri, tracking, and command yang biasa disingkat dengan TTNC. Telemetri merupakan data yang diterima dari satelit yang berisikan informasi mengenai kondisi dari satelit tersebut. Kemudian tracking merupakan kegiatan komunikasi antara satelit dan ground station. Dan yang terakhir command merupakan perintah yang diinputkan oleh operator untuk satelit agar satelit dapat menjalankan misi sesuai dengan yang diinginkan. Pusat Teknologi Satelit masih punya fasilitas yang lain loh. Yuk, kita simak. Ini bisa kita lihat bahwa satelit 8A2 sedang berada di dalam coverage dari salah satu ground station yang punya Pusteksat, seperti di Rumpin GS. Nah, voice repeater untuk komunikasi secara audio, sedangkan yang APRS ini kita bisa memasukkan secara data teks. Contohnya seperti di sini, ini data APRS yang sedang digunakan Pusteksat. Nah, setelah kita mengirimkan teks yang ingin kita kirimkan sebanyak kurang lebih sekitar 63 karakter, kita bisa klik teks data ini untuk dikirimkan. Nanti dia akan terkirim dan akan dikirim balik melalui satelit sehingga jangkauannya bisa lebih luas. Itu salah satu penggunaan teknologi APRS, dan ini sifatnya mandiri, kita tidak tergantung sama
handphone sama BTS seluler ini berdiri sendiri. Jadi pada saat terjadi bencana, teknologi ini bisa kita implementasikan untuk kita gunakan. Oke, gimana Sob? Masih pengen kepo dengan satelit-satelit 8? Silahkan sobat berkunjung ke website kami di www.pusteksat.8.go.id. Atau follow akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga Twitter di @8sat. Sampai jumpa.